semuanya, kami dari Grup E Survei Stokastik, Program Studi Statistika Universitas Airlangga. Di sini ada Hamidah Dwinita, Ameliatul Ifa, Afradia Zufrub Hermawan, dan Sofi Rahmadani. Kalian pasti kepo kan, gimana sih proyek kami kali ini? Yuk langsung aja, tonton videonya! Siang ini kami sedang berdiskusi mengenai tugas survei lapangan, di mana tugas ini mengharuskan kami untuk survei lapangan ke perusahaan yang menerapkan sistem jadwal shift. Tiba-tiba, Sofi menyarankan untuk melakukan survei di PT Petrokimia Gresik. Dan semua anggota langsung setuju, karena siapa sih yang nggak tahu PT Petrokimia Gresik? Dan kapan lagi kan bisa survei langsung di perusahaan besar seperti Petrokimia ini? Lalu kami pun segera menentukan tanggal dan mempersiapkan surat izin penelitiannya. Sebelum itu kalian pasti pada kepo kan, PT Petrokimia itu perusahaan apa sih? Jadi intip dulu yuk tempat tujuan kami. PT Petrokimia Gresik merupakan pabrik pupuk terlengkap di Indonesia. Proyek ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 10 Juli 1972. PT Petrokimia Gresik saat ini menempati area lebih dari 450 hektar dengan total produksi mencapai 8,9 juta ton per tahunnya. Di bawah Direksi Keuangan dan Umum terdapat beberapa susunan, salah satunya yaitu Departemen Pelayanan Umum Bagian Transport. Departemen Pelayanan Umum Bagian Transport bertugas untuk melayani angkutan personil, baik top manajemen maupun pelaksana, dengan mematuhi protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Akhirnya yang ditunggu datang juga. Kami sekarang sedang berkumpul di rumah Sofi dan berdiskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan kami ajukan saat wawancara dan juga menentukan tugas masing-masing tiap anggota pada saat berlangsungnya wawancara nanti. Setelah dirasa sudah siap, kami langsung berangkat ke sana. Let's go! Jadi di sini kami sudah hampir sampai nih di PT Petrokimia Gresik. Dan sebelum masuk harus dicek dulu ya oleh Bapak Satpamnya untuk memastikan semuanya aman. Setelah itu kami langsung menuju Departemen Pelayanan Umum Bagian Transport. Sesampainya di lokasi, kami langsung menuju ke kantor bagian transport untuk melakukan sesi wawancara. Sesi wawancara kali ini bersama Bapak Tangke dan Bapak Osiin selaku perwakilan dari bagian operasional. Di sini kami menanyakan beberapa pertanyaan mengenai sistem penjadwalan shift di PT Petrokimia Gresik. Hasil dari wawancara ini nantinya akan kami gunakan sebagai dasar analisis data. Pada penasaran kan sama hasil analisisnya? Yuk simak baik-baik hasil dari analisis kami. Tapi sebelum itu, kenalan dulu yuk dengan metode goal programming. Goal programming adalah salah satu metode matematis yang dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menganalisa dan mencari solusi optimal yang melibatkan banyak tujuan atau multi-objektif. Goal programming mencari penyelesaian dengan meminimumkan penyimpangan-penyimpangan dari tujuan yang telah ditentukan. Dalam goal programming terdapat fungsi tujuan dan juga batasan. Fungsi tujuan sendiri perumusannya secara matematis dilakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Sedangkan batasan merupakan variabel atau fungsi yang menjadi pembatas dalam mencapai fungsi tujuan. Selain itu, metode goal programming dapat diselesaikan dengan bantuan software Lingo. Lingo sendiri adalah software yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah pemrograman baik linear, non-linear, dan juga integer. Oke, langsung aja kita masuk ke hasil analisisnya. Simak baik-baik ya. Baik, berdasarkan hasil wawancara kami mendapatkan beberapa ketentuan dalam penjadwalan shift di PT Petrokimia Gresik. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut akan kami jadikan sebagai batasan untuk analisis kami.
Berikut merupakan definisi untuk masing-masing variabel yang akan kami jadikan sebagai analisis data, di mana I merupakan indeks tanggal, yaitu 1, 2, sampai ke N. Untuk N sendiri merupakan jumlah tanggal pada jadwal, yaitu sebanyak 30. Untuk J merupakan indeks kelompok karyawan, yaitu 1, 2, sampai M. Sedangkan untuk M sendiri merupakan jumlah kelompok karyawan sebanyak 4. Berikut merupakan beberapa variabel, yaitu X, Y, Z, dan L, di mana masing-masing variabel tersebut mendefinisikan shift masing-masing karyawan. X merupakan mendefinisikan shift pagi, Y mendefinisikan shift sore, Z mendefinisikan shift malam, dan L mendefinisikan shift libur. Untuk indeks 1 atau angka 1 menunjukkan kelompok karyawan yang sedang bertugas di masing-masing shift, baik shift pagi, shift sore, shift malam, maupun shift libur. Sedangkan untuk angka 0 menunjukkan kelompok karyawan yang sedang tidak bertugas, baik di shift pagi, shift sore, shift malam, maupun shift libur. Berikut merupakan batasan-batasan yang akan kami gunakan. Batasan yang pertama, kebutuhan kelompok karyawan pada setiap shift, yaitu pagi, sore, dan malam, harus terpenuhi setiap harinya. Kebutuhan shift pagi ada 1 kelompok, kebutuhan shift sore ada 1 kelompok, dan kebutuhan shift malam ada 1 kelompok. Untuk batasan kedua, setiap kelompok karyawan hanya boleh mengisi 1 shift atau jam kerja atau libur setiap harinya. Untuk batasan 3, setiap kelompok karyawan harus memiliki minimal 1 shift pagi, sore, malam, dan libur tiap bulannya. Batasan 4, setiap kelompok karyawan sebelum shift malam harus libur terlebih dahulu, dan setelah shift malam harus libur. Untuk batasan 5, setiap kelompok karyawan maksimal mendapatkan shift libur sebanyak 2 kali dalam seminggu. Dan untuk batasan 6, yang merupakan fungsi tujuan atau goal dalam analisis kami, yaitu perusahaan menginginkan agar setiap kelompok karyawan memiliki shift kerja maksimal 23 kali dalam 1 bulan. Dengan bantuan aplikasi Lingo versi 19, didapatkan hasil penjadwalan shift yang optimal terhadap batasan-batasan yang ditentukan, yang ditunjukkan pada output Lingo, di mana hasil state menunjukkan status global optimal. Kemudian berikut jadwal hasil pengoptimalan dengan Lingo versi 19, di mana P menunjukkan shift pagi, S menunjukkan shift sore, M menunjukkan shift malam, dan L menunjukkan libur. Kemudian berikut jadwal shift pada PT Petrokimia Gresik dengan keterangan yang sama seperti sebelumnya, yaitu P untuk shift pagi, S untuk shift sore, M untuk shift malam, dan L untuk libur. Lalu selanjutnya kami melakukan perhitungan error di mana kami membandingkan jadwal shift PT Petrokimia Gresik dengan jadwal shift hasil pengoptimalan, di mana kami mendefinisikan angka 1 menunjukkan bahwa jadwal PT Petrokimia Gresik masih belum sesuai dengan jadwal shift hasil pengoptimalan, sedangkan 0 menunjukkan jadwal PT Petrokimia Gresik sudah sesuai dengan jadwal shift hasil pengoptimalan. Selanjutnya kami menghitung error tiap periodenya, di mana untuk menghitung error tiap periode, kita menghitung probabilitas ketidaksesuaian antara jadwal shift PT Petrokimia Gresik dengan jadwal shift hasil pengoptimalan. Lalu selanjutnya, kami merata-rata untuk error seluruh periode dan dihasilkan MAPE sebesar 45,83%. Lalu, menurut Lewis, interpretasi nilai MAPE apabila nilai MAPE berada di antara 20% hingga 50%, maka interpretasinya adalah peramalan masih dalam batas wajar. Karena nilai MAPE kita 45,83%, maka dapat disimpulkan bahwa jadwal shift PT Petrokimia Gresik masih dalam batas wajar dengan ketentuan-ketentuan yang diinginkan oleh perusahaan berdasarkan hasil optimasi jadwal shift dengan metode goal programming. Jadi, itu adalah hasil dari analisis kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jadi, itu adalah perjalanan survei lapangan tugas stokastik kami. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian. Dah, sampai jumpa.